Bayangkan kalau malam ini, di tengah semua tagihan dan tekanan hidup, tiba-tiba pintu keuangan ilahi benar-benar terbuka atas hidupmu. Bukan teori, bukan wacana, tetapi nyata. Hutang dilunasi, kebutuhan tercukupi, dan engkau dipakai Tuhan jadi saluran berkat. Jangan lewatkan satu kalimat pun dari pesan ini, karena apa yang akan kita bahas bisa menjadi titik balik perjalanan keuanganmu bersama Tuhan. Fokuskan hati, singkirkan distraksi, dan katakan dalam hati Tuhan, ajari aku hukum-kamu tentang keuangan kerajaanmu. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan untuk firman-Nya. Terima kasih untuk Ronia yang hidup di dalam kita. Terima kasih karena kita tidak dibiarkan seperti yatim piatu, tetapi dijadikan ahli waris kerajaan, orang-orang benar yang dipanggil untuk berjalan dalam kemenangan. Amin. Sekarang, dengarkan dengan sangat saksama, karena malam ini saya mau membagikan sesuatu yang banyak hamba Tuhan tidak bicarakan. Hukum rohani tentang memanggil. Keuangan, bukan mengemis, bukan khawatir, bukan memohon seolah-olah Allah itu tidak rela memberkati, tetapi berbicara dengan otoritas dan melihat bagaimana perkenan Tuhan mengalir dalam bentuk pemeliharaan yang nyata. Saya sedang berbicara tentang satu rahasia yang sebenarnya sudah lama ada di dalam Alkitab. Tetapi banyak orang lewat begitu saja di depannya. Dan percayalah, si musuh sangat tidak mau engkau mendengarnya malam ini. Kebanyakan khotbah tentang uang biasanya condong terlalu jauh ke salah satu sisi. Di satu sisi ada orang-orang yang berpikir kemiskinan itu kudus, seolah-olah kekurangan membuat mereka lebih rohani. Di sisi lain, ada yang mengajarkan tentang memberi, tetapi hampir tidak pernah mengajarkan tentang menerima. Mereka ajari engkau untuk menabur, tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana menuai. Padahal, menabur tanpa pernah belajar menuai itu tidak lengkap. Seorang petani yang menabur, tetapi tidak pernah mengumpulkan hasil panen. Entah dia tertidur di ladang, atau dia tidak mengerti bagaimana membawa pulang hasilnya. Alkitab jelas tentang hal ini. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan komulionea dalam Kristus Yesus. Firman itu tidak berkata sebagian keperluanmu. Tidak berkata mungkin. Firman berkata, segala keperluanmu, tetapi inilah rahasianya. Persediaan itu tidak otomatis turun begitu saja. Engkau harus memanggilnya masuk. Engkau harus memakai suaramu, otoritasmu, dan imanmu untuk melepaskan apa yang sebenarnya sudah menjadi bagianmu di dalam Kristus. Katakan, bersama saya keuangan datang kepada saya sekarang juga. Dalam nama firman Tuhan, mungkin bagi sebagian orang ini terdengar aneh, radikal, bahkan keterlaluan. Tapi dengarkan baik-baik. Inilah hukum yang sama, yang mengatur kesembuhan, kelepasan, keselamatan, dan segala sesuatu di dalam kerajaan Allah. Markus 11 ayat 23 berkata, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, dan tercampaklah ke dalam laut, dan tidak bimbang di dalam hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Perhatikan, firman Tuhan tidak berkata, engkau akan memiliki apa yang engkau doakan saja. Firman berkata, engkau akan memiliki apa yang engkau katakan. Sekarang dengar ini. Kebutuhan keuanganmu adalah gunung. Hutang adalah gunung. Kekurangan adalah gunung. Tagihan-tagihan adalah gunung. Dan gunung-gunung itu tidak akan pindah hanya karena engkau menangis. Tidak akan pindah hanya karena engkau mengeluh. Gunung-gunung itu bergerak ketika engkau berbicara kepada mereka. Ketika engkau memandang tagihan itu dan berkata, dalam nama firman Tuhan, lunas. Sumber-sumber keuangan datang kepada saya sekarang. Ketika engkau memanggil uang sebagaimana engkau memanggil anjingmu, atau seperti engkau memanggil anakmu pulang dari halaman rumah. Dulu, ada seorang hamba Tuhan yang mengadakan pertemuan, memberitakan iman dan kesembuhan. Ia dan keluarganya hidup oleh iman, tanpa gaji tetap, hanya mengandalkan Tuhan. Suatu kali, mereka membutuhkan sejumlah uang tertentu untuk membayar tagihan yang jatuh tempo minggu itu. Ia masuk ke dalam doa, dan Roh Kudus mengingatkan firman, engkau akan menetapkan sesuatu, maka hal itu akan terjadi bagimu. Itu diambil dari Ayub 22 ayat 28. Ia berdiri, mengangkat tangannya, dan berkata, uang, datang kepada saya sekarang. Malaikat-malaikat Allah, pergilah, dan kerjakan ini. Keuangan, taat kepada firman Tuhan. Dalam 2 hari, jumlah yang persis mereka perlukan, datang melalui surat dari seseorang yang tidak pernah sekalipun mendukung pelayanan mereka sebelumnya. Tidak lebih, tidak kurang. Apa yang terjadi? Apakah ia memaksa Allah? Tidak. Apakah ia memanipulasi orang? Tidak. Ia hanya menegakkan hukum iman. Ia memanggil keuangan berdasarkan otoritas firman Tuhan. Inilah alasan mengapa banyak hamba Tuhan melewatkan hal ini
Mereka berhenti pada pengajaran tentang memberi. Dan memberi itu benar. Maliki 3 ayat 10 berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Memberi itu membuka tingkap langit, tetapi memanggil adalah cara supaya berkat itu benar-benar tiba di tanganmu. Seorang petani tidak bisa hanya menabur benih, lalu duduk di kursi goyang sambil berkata, "Kalau Tuhan mau saya panen, nanti hasilnya akan berguling sendiri masuk ke lumbung." Tidak. Petani itu harus bangun, mengambil alat, menuai, dan memanggil panennya masuk. Sebagian dari Anda sudah setia memberi persepuluhan. Sebagian sudah memberi persembahan berulang kali, tetapi masih hidup dalam kekurangan karena tidak pernah belajar memanggilnya masuk. Benihmu ada di tanah, tetapi engkau belum berbicara kepada tuaiannya. Engkau biarkan dia diam saja di sana. Malam ini, saya mau menggugah rohmu untuk bertindak. Katakan lagi bersama saya, "Keuangan, datang kepada saya." Sekarang dalam otoritas firman Tuhan. Penuaian, aku perintahkan engkau, nyatalah sekarang. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Saya tahu ada orang yang gelisah ketika mendengar pengajaran seperti ini. Mereka berkata, "Saya tidak mau serakah." Dengarkan, memanggil keuangan bukan keserakahan. Itu memposisikan dirimu supaya engkau bisa menggenapi tujuan Allah tanpa diikat oleh kekurangan. Ulangan 8 ayat 18 berkata, "Engkaulah yang harus mengingat Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjiannya." Perhatikan, firman tidak berkata, Allah langsung menaruh kekayaan di pangkuanmu. Firman berkata, Allah memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Itu berarti kemampuan, otoritas, dan hukum rohani. Kekayaan bukan cuma soal dirimu. Ini tentang perjanjian Allah, tentang membiayai Injil, memberkati orang miskin, dan memajukan kerajaan. Saya ingat seorang ibu tunggal yang datang ke sebuah kebaktian. Ia berjuang keras untuk membayar uang sewa rumah. Ia sudah setia memberi, tetapi frustrasi. Ia berkata, "Saya tidak melihat terobosan apa-apa." Lalu ia ditanya, "Apakah engkau pernah memanggil keuangan masuk?" Ia kebingungan. Kemudian ia diajar, seperti engkau memanggil anak-anakmu masuk untuk makan. Panggillah keuangan dengan iman. Ia pulang, berdiri di ruang tamunya, dan berkata dengan suara lantang, "Keuangan, datang kepada saya. Uang sewa rumah berada di tangan saya minggu ini." 3 hari kemudian, ia menerima cek dari mantan tempat kerjanya, uang gaji tertahan bertahan-tahan yang baru dibayarkan. Uang itu cukup untuk bayar sewa, dan masih ada lebih. Sahabat-sahabat, itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum rohani yang sedang bekerja. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Dengarkan baik-baik. Si musuh akan melawan pesan ini lebih keras dari banyak pesan lain. Ia tidak keberatan engkau diselamatkan, asal engkau tetap miskin. Ia tidak keberatan engkau masuk surga, asal engkau tidak bisa membiayai apapun di bumi. Tetapi ketika seorang tebusan Tuhan belajar memanggil keuangan, si musuh mulai gelisah. Karena sekarang engkau berbahaya. Sekarang engkau bisa mencetak Alkitab, mengutus misionaris, memberi makan yang lapar, membangun gereja, dan mengguncang bangsa-bangsa. Mari kita dalami lagi. Amsal Atin ayat 21 berkata, "Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya." Artinya, lidahmu adalah setir dari kehidupan keuanganmu. Selama ini engkau bicara kekurangan, engkau bicara kemiskinan, engkau bicara ketakutan, dan itu buah yang sedang kau makan. Tetapi kalau engkau mengubah lidahmu sejalan dengan firman Tuhan, ketika engkau berkata, "Aku dicukupkan dengan limpah, keuangan mengalir dalam hidupku, pemeliharaan Tuhan adalah bagianku," maka surga mendukungnya, malaikat bergerak menanggapinya, dan keadaan mulai bergeser karena perkataanmu. Tapi saya mau beri peringatan, memanggil keuangan bukan teriakan satu kali, bukan mantra cepat. Ini adalah gaya hidup otoritas, sama seperti engkau harus terus mencabut rumput liar dari kebun. Demikian juga engkau harus terus menghalau kekurangan dari hidupmu dengan terus menegakkan firman. Setiap kali tagihan datang, jangan mengeluh. Katakan, "Ini lunas dalam nama Yesus, Tuhan menyediakan." Setiap kali engkau merasa tertekan, jangan mengutuki situasimu. Nyatakan persediaan, katakan lagi,
keuangan, datang kepada saya sekarang. Sumber-sumber mengalir dalam hidup saya. Malaikat-malaikat Tuhan, pergilah dan kerjakan ini. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya iman sedang bangkit sekarang. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan sekarang. Dengarkan ini baik-baik, karena ini bisa mengubah cara engkau memperlakukan uang sepanjang hidupmu. Banyak dari Anda sudah berdoa, "Ya Tuhan, kirimkan keuangan, Tuhan, penuhi kebutuhanku." Dan dalam belas kasihan-Nya, Tuhan menolongmu. Tetapi doa saja tidak pernah dimaksudkan sebagai satu-satunya alat. Doa membuka saluran, tetapi pengakuan, deklarasi, dan panggilan iman adalah alat yang membawa aliran itu masuk ke tanganmu. Ingat Roma 10 ayat 9-10. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Keselamatan adalah mujizat terbesar. Kalau engkau masuk kerajaan melalui percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, mengapa engkau pikir keuangan bekerja dengan hukum yang berbeda? Hukum iman yang sama yang menyelamatkan jiwamu adalah hukum iman yang mendatangkan pemeliharaan ke dalam hidupmu. Engkau harus percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Banyak pengkhotbah berhenti di berdoalah, mereka ajarkan meminta, tapi jarang mengatakan mereka berbicara tentang benih, tapi jarang membahas penuaian. Akibatnya, jemaat hidup dalam siklus harapan, bukan perwujudan. Harapan itu baik, tetapi harapan tidak membayar tagihan. Iman yang membawa hal itu ke dalam sekarang. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Selama engkau hanya berharap akan terobosan keuangan, itu baik. Tetapi sampai engkau menggabungkan iman dengan harapanmu, semuanya tetap berada di wilayah suatu hari nanti. Iman memberikan dasar, iman memberi bukti, iman menarik besok menjadi hari ini. Dan iman itu dilepaskan melalui perkataan. Katakan lagi, keuangan datang kepada saya sekarang, karena iman sedang bekerja melalui mulut saya. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan suatu kali. Dalam sebuah pertemuan, dibutuhkan jumlah besar untuk menutup biaya pelayanan. Persembahan yang masuk sedikit, sementara tagihan cukup berat. Hamba Tuhan itu kembali ke kamar hotel, berlutut, dan mulai memohon kepada Tuhan di tengah-tengah doa. Roh Kudus menegurnya, berhenti mengemis. Berdirilah dan panggillah. Ia berdiri, mengangkat tangan, dan berkata dengan otoritas firman Tuhan, uang datang, malaikat-malaikat Tuhan, pergilah dan kerjakan ini. Ia tidak begadang semalaman, tidak mondar-mandir gelisah. Ia menyotaken, lalu beristirahat. Malam berikutnya, seorang pebisnis yang belum pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, datang, menulis cek, dan menutup seluruh kekurangan, bahkan lebih. Ada orang berkata, itu kebetulan saja. Tidak, itu bukan kebetulan. Itu adalah perjanjian. Itu hukum iman yang sedang bekerja. Dan kalau itu bekerja bagi satu hamba Tuhan, itu juga bisa bekerja bagimu. Ada juga seorang petani sederhana. Ia tidak belajar teologi tinggi, tetapi ia menangkap kebenaran ini. Setiap pagi, ia berdiri di teras, memandang ke ladangnya, dan berkata, keuangan datang kepada saya. Tanaman, bertumbuhlah, pelanggan, temukan saya. Tetangganya menertawakan dia, mengomong pada tanah, aneh, kata mereka. Tapi tahun demi tahun, ia selalu panen terbaik dan menjual dengan harga tertinggi. Ladang-ladangnya berhasil ketika yang lain berjuang. Mengapa? Karena ia bukan hanya mengerjakan tanah, ia mengerjakan firman. Sekarang, kita naik sedikit lebih dalam. Mazmur 103 ayat 20 berkata, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya yang perkasa, yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Perhatikan, malaikat merespons suara firman-Nya. Bukan sekadar huruf yang tertulis di halaman, tetapi firman yang diucapkan dari mulutmu. Ketika engkau menyatakan Filipi 4 ayat 19, ketika engkau mendeklarasikan Ayub 22 ayat 28, ketika engkau menegakkan janji Maleahi 3 ayat 10. Malaikat mendengarnya, dan mereka bergerak. Mereka masuk ke wilayah yang tidak kelihatan, mengatur keadaan, menyentuh hati orang, membuka jalur, dan membawa hasilnya ke dalam tanganmu.
Itulah sebabnya saya selalu berkata, berhenti hanya meminta malaikat bergerak. Berikan mereka sesuatu untuk dikerjakan. Ucapkan firman, tugaskan mereka dengan deklarasimu. Katakan, malaikat-malaikat Tuhan, pergilah sekarang dan nyatakan keuangan saya. Bawalah penuaian saya. Tetapi banyak orang merusak penuaian mereka sendiri dengan mulut mereka. Mereka menabur benih. Lalu setelah kebaktian mereka berkata, entah bagaimana ya saya bisa bertahan. Sepertinya saya tidak akan pernah maju. Uang tidak pernah cukup. Dan apa yang terjadi? Mereka membatalkan iman mereka sendiri. Mereka mencabut benih dengan kata-kata ragu dan kekurangan. Dengarkan, engkau tidak bisa terus-menerus berbicara kemiskinan dan mengharapkan kelimpahan. Engkau tidak bisa mengutuki keuanganmu sepanjang minggu dan mengharapkan berkat mengalir pada hari Minggu. Yakobus 3 berkata, bahwa dari mulut yang sama tidak seharusnya keluar berkat dan kutuk. Engkau harus memilih satu. Selaraskan perkataanmu dengan persediaan Allah dan pertahankan itu. Ada seorang perempuan datang setelah ibadah. Ia berkata, saya sudah bertahun-tahun setia memberi persepuluhan, tetapi saya selalu berhutang. Ditanya, apa yang biasanya engkau katakan tentang uangmu? Ia menjawab, ya, saya selalu bilang, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Itulah masalahnya. Ia memanggil kekurangan dengan kata-katanya sendiri. Ia bertobat, pulang, dan mengubah pengakuan. Ia mulai berkata, aku dicukupkan dengan limpah. Keuangan mengalir kepadaku. Hutang-hutangku dibatalkan. Beberapa bulan kemudian, cek-cek tak terduga berdatangan, dan salah satu hutang terbesarnya diampuni. Itu bukan keberuntungan. Itu firman yang bekerja. Beloved, ketika seorang benar menangkap kebenaran ini, si musuh gemetar. Karena engkau berhenti menjadi pengemis, dan mulai berjalan sebagai komandan rohani. Engkau berhenti menunggu keadaan, dan mulai menetapkan keadaan. Engkau berhenti bersandar pada manusia, dan mulai menegakkan hukum surga. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan banyak. Mimbar takut mengajarkan hal ini karena terdengar terlalu berani. Mereka takut dituduh asal sebut lalu klaim. Tetapi lihat Alkitab, Tuhan menyebut terang, lalu terang itu ada. Tuhan menamai bintang-bintang, dan mereka muncul. Tuhan menyebut, engkau benar, dan engkau menjadi benar di dalam Kristus. Kalau konsep menyebut dan mengklaim mengganggumu, engkau akan kesulitan dengan seluruh Alkitab. Kembali lagi ke Markus 11 ayat 23. Ia akan mempunyai apa saja yang dikatakannya. Itu bukan opini manusia. Itu bukan doktrin dari seorang pengkhotbah. Itu firman Allah. Dan kalau Allah tidak sanggup-sanggup maksudkannya, dia tidak akan mengatakannya. Katakan, aku akan memiliki apa yang kuucapkan. Karena aku mengucapkan apa yang Tuhan ucapkan. Ada kisah tentang sepasang pelayan Tuhan yang menggembalakan jemaat kecil yang kesulitan membayar tagihan gereja. Mereka belajar prinsip ini. Mereka berdoa bersama, saling menggenggam tangan, dan berkata, keuangan datang, anggaran gereja terpenuhi, tagihan terbayar. Setiap hari mereka mengakuinya. Dalam beberapa minggu, bukan hanya tagihan tertutup, tetapi keluarga-keluarga baru datang. Peluang kerja terbuka bagi jemaat, dan gereja bertumbuh, bukan karena trik penggalangan dana, bukan karena gimmick, tetapi karena mereka memanggilnya. Lalu ada yang bertanya, tapi bagaimana kalau saya sudah memanggil dan tidak ada yang terjadi? Jawabannya sederhana, terus panggil. Seorang petani tidak menabur hari ini, dan berharap panen penuh besok pagi. Ia menyiram, ia menunggu, ia melindungi tanamannya, lalu ia menuai. Pengakuan imanmu adalah air bagi benihmu. Deklarasimu adalah perlindungan bagi ladangmu. Dan pada waktunya, engkau akan menuai jika engkau tidak menyerah. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita gemo-gemo berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Itu termasuk area keuangan. Jadi, jangan lemah. Jangan berhenti. Jangan mulai berbicara ragu hanya karena belum melihat hasil langsung. Berdirilah, terus panggil, terus perintahkan, terus deklarasikan. Katakan lagi, keuangan datang kepada saya sekarang. Penuaian, nyatalah sekarang. Mengalirlah ke dalam tangan saya. Jika Anda diberkati dengan kota-kota ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan sekarang. Dengar baik-baik. Banyak orang berpikir masalah mereka adalah ekonomi, atasan, atau biaya hidup. Tetapi sesungguhnya, peperanganmu bukan melawan daging dan darah. Peperanganmu ada pada kata-kata.
pada perlawanan rohani. Dan kemenanganmu datang ketika engkau menyuarakan firman Tuhan lebih keras daripada suara kekurangan. Ayub 22 ayat 28 berkata, engkau akan menetapkan sesuatu, maka hal itu akan terjadi bagimu, dan terang akan bercahaya atas jalanmu. Artinya, ketika engkau menetapkan, sesuatu mulai bergeser. Ketika engkau berbicara, surga selaras dengan itu. Ketika engkau memanggil, sumber-sumber merespons. Tuhan tidak berkata mungkin ditegakkan. Dia berkata, akan ditegakkan. Itu janji yang sangat kuat. Katakan, aku menetapkan kelimpahan. Aku menetapkan overflow. Aku menetapkan persediaan. Dan itu ditegakkan dalam hidupku. Banyak hamba Tuhan tidak berani mengajarkan ini karena takut disalahpahami. Seolah-olah kita menyuruh orang memerintah Tuhan. Padahal, memanggil keuangan bukan memerintah Tuhan, tetapi setuju dengan Tuhan, menegakkan apa yang sudah Dia firmankan, dan berkata amin atas janji-janji Dia. Filipi 4 ayat 19 sudah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Itu sudah akan, bukan semoga. Deklarasimu mengaktifkan apa yang sudah difirmankan. Perkataanmu menariknya dari wilayah janji ke wilayah kenyataan. Bayangkan seorang polisi berdiri di tengah jalan, mengangkat tangan menghentikan mobil-mobil. Mobil itu berhenti bukan karena otot polisi itu kuat, tetapi karena otoritas yang diwakilinya. Demikian juga ketika engkau mengangkat tangan dan berkata, keuangan, berhenti di sini. Kelimpahan, datang ke arah ini. Engkau tidak sedang menggerakkan dunia dengan kekuatan otot, tetapi dengan otoritas firman Allah. Jika Anda diberkati dengan kota-kota ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan sekarang. Mari kita lihat Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan urutannya. Percaya bahwa engkau telah menerimanya ketika engkau berdoa, bukan ketika engkau melihat hasilnya. Artinya, saat engkau memanggil, saat engkau menyatakan, pada saat itu juga hal itu sudah menjadi milikmu di alam roh. Tugasmu adalah bertekun sampai itu terlihat di alam nyata. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kata pengakuan di sini berbicara tentang pengakuan iman, deklarasi. Peganglah erat, jangan lepaskan. Jangan biarkan si musuh merampasnya. Jangan biarkan keadaan menggoyahkannya. Ada seorang istri hamba Tuhan yang belajar prinsip ini dan mulai memanggil keuangan. Setiap hari, awalnya suaminya menganggap ini berlebihan, tetapi ia tetap melakukannya. Setiap pagi, ia berjalan mengelilingi rumah sambil berkata, keuangan datang, tagihan terbayar, overflow. Nyatalah, dalam beberapa bulan, bukan hanya tagihan terpenuhi, tetapi mereka mulai menerima persembahan yang tidak terduga dan bisa menyekolahkan anak-anak tanpa hutang. Suaminya akhirnya mengaku, saya salah. Perkataan istriku membangun penuaian kami. Ini bukan sihir, ini bukan takhayul, ini hukum rohani. Sama pasti seperti gravitasi yang menarik ke bawah. Demikian juga hukum iman menarik, persediaan ketika engkau memanggilnya, tetapi hukum itu harus dikerjakan secara konsisten. Katakan, aku berpegang pada pengakuanku. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menuai. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Ada orang berpikir bahwa memanggil keuangan berarti duduk di rumah tanpa melakukan apa-apa dan menunggu kantong uang jatuh dari langit. Tidak. Firman tidak membuat engkau malas. Firman membuat engkau berbuah. Ketika engkau memanggil keuangan, Tuhan mulai meluruskan kesempatan, membuka pintu, memberikan ide, menggerakkan hati orang. Engkau tetap harus melangkah melalui pintu itu, mengerjakan ide itu, dan setia mengelola apa yang Dia percayakan. Ulangan 28 ayat 12 berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah dan memberkati segala pekerjaan tanganmu. Perhatikan, Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Artinya, harus ada sesuatu di tanganmu yang bisa diberkati. Ada seorang anak muda yang mulai memanggil keuangan, tetapi ia juga merasakan Tuhan mendorongnya memulai bisnis kecil sampingan. Ia taat, bisnis kecil itu kemudian berkembang pesat. Kini bukan hanya keluarganya tercukupi, tetapi ia juga membiayai beberapa misionaris. Ia berkata,
Memanggil keuangan membuka aliran, tetapi ketaatan memberikan Tuhan sesuatu untuk diberkati. Engkau mungkin tidak tahu bagaimana uang itu akan datang. Itu bukan tugasmu. Tugasmu adalah memanggil, percaya, dan taat ketika Tuhan memberi arahan. Tuhan yang mengatur salurannya, bisa lewat pekerjaan, bisnis, ide, atau pemberian yang tidak terduga. Jika Anda diberkati dengan kota-kota ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Sebagian orang berkata, saya sudah coba, tapi tidak berhasil. Kalau saya gali lebih dalam, biasanya saya temukan dua hal. Entah mereka tidak konsisten, atau mereka berbicara ragu sesudah berbicara iman. Engkau tidak bisa berkata pagi ini, Tuhan mencukupi semua kebutuhanku. Lalu siangnya berkata, duh, saya tidak akan pernah bisa keluar dari situasi ini. Setiap kali engkau berkata, saya tidak mampu, engkau sedang menabur kemiskinan. Setiap kali engkau berkata, saya tidak akan pernah maju, engkau sedang membangun kekurangan. Berhentilah bekerja sama dengan si musuh melalui mulutmu. Mulailah selaras dengan firman Yakobus 1 ayat 6-7, berkata, bahwa orang yang meminta tanpa iman, yang bimbang seperti gelombang laut, tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Jadi malam ini, mari kita luruskan. Imanmu terlihat dari apa yang engkau katakan terus-menerus, bukan hanya dari apa yang engkau doakan sesaat. Dan saya berdoa, mulai hari ini, engkau bangkit. Bukan sebagai orang yang ditarik-tarik oleh keadaan, tetapi sebagai orang benar, yang menegakkan hukum kerajaan Allah atas area keuangan. Katakan dengan penuh iman. Sekali lagi, dan biarkan ini menjadi gaya hidupmu. Keuangan, datang kepada saya sekarang. Penuaian, nyatalah dalam hidup saya. Hutang, dibatalkan. Pintu-pintu berkat, terbuka. Aku dipakai Tuhan. Bukan hanya cukup, tetapi berkelimpahan untuk membiayai Injil, menolong sesama, dan memuliakan nama Tuhan. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan.